Aduh, 8.40 mulai ya. Aku teh pingin teh 18.940. Bangunnya telat, aku mau jam 8. Tapi maunya jam 9. Cuman bangunnya telat jadi ya udah. Sus. Nanti kalau kalian ada yang nggak ngerti langsung tanyain aja ya. Potong we, santuy ya rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku teh lagi coba-coba bikin tutor kayak gitu. Cuma belakangan ini baru sama teman-teman yang mau aja gitu. Jadi kalau ada yang mau bahas apa nge-PC aku terus ya aku bahas. Cuma rencananya mungkin gara-gara ya kita tahu lah fisikanya kayak gitu. Mungkin aku tiap hari Jumat bakal ngadain tutorial kalau nggak ada praktikum atau kuis atau apa, insya Allah. Nah, jadi untuk materi hari ini kita bakal bahas yang namanya gerak rotasi. Tapi sebelum kita ke gerak rotasi, kita harus mengerti dulu tentang gerak melingkar. Bayangkan jika aku berada di suatu lingkaran, katakanlah apa lagi di arena sirkus, apa sih namanya? Ya itulah pokoknya arena sirkus yang muter-muter. Kecepatan muter-muternya aku anggap sebagai omega ya. Nah, kan pertama-tama misalkan aku awalnya di sini. S0-nya aku awalnya di sini. Terus ST-nya ada di sini pada saat T-nya. Nah, berarti untuk mencari posisinya biasa theta sama dengan omega T. Mungkin kalian juga udah tahu ya tentang apa korelasi-korelasi antara gerak linear sama gerak rotasi kayak apa? Kalau misalnya dalam gerak rotasi itu theta itu sama kayak korelasi sama kayak S atau jarak ya. Kalau di gerak itu apa? Di gerak linear. Terus kita punya omega untuk mewakilkan V. Terus kita punya alpha untuk mengkorelasikan A. Gitu kan? Duh, semua rumus gerak melingkar sama, tapi untuk S diganti jadi theta, untuk V diganti jadi omega, untuk A menjadi alpha. Contohnya kan S sama dengan Vt standar. Karena S diganti jadi theta, berarti dalam gerak melingkar theta sama dengan V kali omega kali T. Terus misalnya apa lagi? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Ini karena Vt-nya V itu adalah omega, jadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurangi 2 alpha theta. Gitu, standar. Tapi yang aku ingetin bahwa kan ini dalam gerak melingkar nih, gerak ini. Dalam gerak melingkar pasti ada dong yang namanya asentripetal. Nah, si asentripetal aku tekanin bahwa ini tidak sama dengan alfa. Ya. Jadi kalau alfa itu dalam gerak melingkar, bayanginnya adalah seperti A di gerak linear, di mana A di gerak linear itu adalah sesuatu yang mempengaruhi si kecepatan bendanya kan. Nah, jadi kalau dalam gerak melingkar, alfa ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kecepatan si omeganya. Gitu. Jadi alfa asentripetal tidak sama dengan alfa. Oh ya, aku lupa itu pembukaan dulu, langsung materi aja ini kayak sebagun. Nah, jadi kalau apa? Aku ngajar fisika,
Mungkin yang udah sering tutor sama aku bosen denger ini. Jadi fisika itu guys bukan tentang menghafal rumus-rumus yang kosong gitu. Judulnya itu adalah fisika. Fisika itu artinya adalah fisis, fisis dan K. Di mana fisis yang itu adalah bagaimana si benda itu behave di alam gitu. Jadi gimana si bendanya di alam tuh gimana gitu. Jadi kalau kita nganggap fisika itu cuma ngapal-ngapalin rumus terus caplok-caplokin rumus supaya dapat jawaban, nah itu mah anak TK juga bisa ngapalin rumus. Tapi yang kita kan guys udah kuliah, jadi kita harus tahu gitu bentuk fisis dari geraknya itu gimana. Nah, K ini untuk matematika. Jadi fisika itu kita mengamati benda yang ada di alam, habis itu kita hitung oleh matematika gitu. Itu pengantarnya ya. Lanjut. Jadi udah pengantar oleh gerak melingkar, karena rumus-rumusnya itu mungkin banyak yang akan kepake, kayak V sama dengan omega kali R, atau apa lagi nih, theta sama dengan ini, theta sama dengan S dikali R, really? Oh, no, S, ini sorry. Lama banget ya, pusing jelek banget nih. S sama dengan omega theta kali R, sama A sama dengan alpha dikali R. Ini mungkin nanti banyak kepake, jadi kamu harus ingat ini. Ingat mati, gampang lah ingatnya. Sekarang, anggap bahwa aku sekarang punya benda, aku putar dengan kecepatan omega. Sekarang aku mau ngitung nih, energi yang ada di benda ini ada apa aja. Pertama, kita tinjau sistem partikelnya dulu. Aku ambil bahwa ada partikel sini, partikel kecil bermasa MI ya, aku anggap MI. Kan ini kecepatan apa? Mutarnya kan omega. Karena mutarnya ke sana, berarti ada dong V sentripetal, V tangensial yang ke sini. Ya. Karena si benda ini punya kecepatan, jelas dong benda yang ada kecepatan punya yang namanya energi kinetik. Energi kinetiknya adalah sebesar setengah M MI V1 kuadrat. Tapi lihat, karena aku pengen ninjau seluruh sistem ini, berarti kita nggak boleh nih pakai V. Kenapa? Karena V benda yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, semuanya beda. Yang satu V-nya ke sana, yang satu V-nya ke sana, yang satu V-nya ke sana, yang satu V-nya ke sana. Lalu, habis itu kayak gimana dong kalau mau ninjau keseluruhannya? Di sistem ini ada sesuatu yang sama, yaitu di mana-mana sama gitu, di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini, si besarnya itu sama, yaitu adalah si besar omeganya, karena omega di semua titik lingkaran ini sama. Jadi aku substitusiin bahwa V sama dengan omega kali R, jadi setengah MI dikali omega kuadrat R kuadrat. Nah, karena udah sama semua, ini RI ya, karena omeganya sama semua. Nah, sekarang aku mau tinjau di semuanya. Tinjau semuanya adalah kita pakai sigma lagi, kayak di matematika. Dimulai dari N-nya, apa maksud salah, dari I sama dengan 1, salah. I sama dengan 1. Ya Allah, ngapain orang ya? Ini aku coba-coba aplikasi di whiteboard di internet, jadi belum kebiasa. Mulai I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Dari setengah omega kuadrat dikali M karena udah masa totalnya kita jumlahin semua R MI kuadrat. Nah, ini kita lihat karena omega sama perduanya ini adalah konstan, jadi kita bisa keluar dari sigma omega kuadrat dibagi 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI R I kuadrat. Jelas di sini bahwa bahwa MR kuadrat adalah inersia si benda itu. Aku sebut benda ini benda Q ya. Soalnya setiap benda momen inersianya adalah beda-beda. IQ sama dengan MR kuadrat. Jadi ini sama dengan kalau kita udah totalin semuanya jadi setengah omega kuadrat dikali I
Q, benda si Q-nya. Jadi sama dengan setengah inersia Q omega kuadrat. Gitu ya. Nah, setiap benda punya inersi yang beda-beda. Nah, tapi untuk energi ini disebutnya nih setengah IW kuadrat sama dengan eka rotasi namanya. Jadi rotasi juga membutuhkan energi gitu untuk membuat benda itu berotasi. Contohnya inersia salah satu benda. Ini udah ya, yang jadi eka rotasi sama dengan setengah IW kuadrat standar, di mana I-nya adalah inersia si bendanya, omeganya adalah kecepatan muter si bendanya. Sekarang ada benda, ya ngampusnya lama banget. Nah, misalnya aku ada benda solid sphere, solid apa sphere itu apa ya bahasa Indonesia? Bola, bola, bola. Ayo aku bisa salah di bahasa Indonesia. Ini aku punya solid sphere. Aku punya solid sphere. Untuk inersia di titik pusat masanya adalah, misalnya aku putar gini, inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Ini kalian nggak usah dihafal, nanti misalnya kalau ada soal ini, kalian ada di buku Holiday itu ada tabel macam-macam inersia benda-benda gitu, nanti ada. Terus ada aku misalkan rod itu apa, batang. Untuk rod inersianya adalah sama dengan, untuk di tengahnya 1/12 m r kuadrat. Ini sepanjang r ya, panjang r-nya segini r. Nah, udah. Habis itu untuk menghitung momen inersia kayak gitu, aku nggak akan terlalu banyak kayak apa I sama dengan integral r kuadrat dm. Itu mah nanti kalian ini coba buat nurunin rumus si benda-benda yang ada di alamnya ini. Nanti pokoknya mah ada dah benda-benda di alam ini di tabel. Jadi nggak usah lah kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara ngitung momen inersia yang kayak gini? Misalnya aku punya piringan, aku putar di sumbu pusatnya sebesar omega. Kan jelas kalau di tengah ini, anggaplah aku ingin buat benda ini inersianya adalah mr kuadrat misalkan. mr kuadrat. Tapi aku mau ngitungin momen inersi yang ada di sini. Ini misalnya L1, ini misalnya L2. Momen inersi di L1 sama dengan mr1, ini apa? mr kuadrat ya. Ini terpisah sejauh D. Bisa sejauh D. Untuk inersia di titik L2, di L2 sama dengan, ini tinggal inersia di center of mass-nya, inersia di titik pusat masanya, ditambah md kuadrat. Gitu. Jadi kalau kita tahu di pusatnya, kita bisa ngitung inersi yang ada di sini, 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 terserah. Gitu. Nah, sekarang aku ingin bahas tentang hukum kekekalan energi lagi. Kepakai lagi nih hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa ditransfer dari bentuk lain ke bentuk lain. Aku langsung contoh aja nih ya. Misalkan aku punya bidang miring kayak gini dengan sudut theta. Aku pingin ada bola menggelinding ke sini tanpa selip. Terus aku pingin ngitung nih energi yang ada di sini apa aja. Terus aku pingin tinjau dua titik ini ya. Tuh, ini terpisah sejauh H. Tingginya tinggi H. Nah, sekarang aku anggap ini si benda ini dalam keadaan idealnya. Nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya hambat, nggak ada gaya apalah. Pokoknya mah ideal bendanya. Jadi, jelas di sini bahwa ini misal awalnya diem. Yang mengakibatkan si benda ini bergerak adalah energi potensial gravitasi. Jadi MGH semuanya akan ditransfer menjadi energi kinetik, ya kan? Ini kan akan ditransfer jadi energi kinetik linear, sama benda ini muter, guys. Benda ini muter karena faktanya kayak gitu. Bola enggak, masa bola gitu sih, diem terus gitu ngegolosor. Bisa sih kalau lantainya licin pisan. Ini juga karena ada pengaruh gaya gesek, jadi si bola ini muter. Nanti itu bahasa yang digerak menggelinding. Kok bisa dihapus sih? Nah, ada juga selain eka linear, ada yang namanya eka rotasi.
jelas di sini bahwa si energi potensial ini ditransfer seluruhnya jadi energi kinetik linear dan energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik linear ditambah energi kinetik rotasi. Nah, MGH aku inginnya dalam bentuk lain, di mana H sama dengan, misalkan ini terpisah sejauh S lah ya. Kok gitu? Misalkan sejauh S. Jadi ini MGH bisa aku ganti jadi MG S sin theta. Karena S sin theta itu kan si H sama dengan H. S sin theta. Sama dengan eka linearnya apa? Setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Ditambah eka rotasinya adalah setengah IW kuadrat yang tadi. Ya, IW kuadrat. Oke. Karena MG sin theta, MGS sin theta ini S itu sejauh S, MG sin S sin theta. Ini kan sama dengan setengah MV kuadrat. Ini untuk bola tuh apa ya? Bola solid itu 2/5 ya. 2/5, inersinya itu 2/5 mr kuadrat, setengah dikali 2/5. Lalu gini deh, kita buat yang benda umum, jangan bola aja. Jadi bisa apa aja nanti tergantung si itunya. Jadi ini kan inersia itu tergantung si K-nya gitu kan, sama-sama mr kuadrat. Terus ya, yang satu ada untuk rod itu ada 1/12 mr kuadrat, untuk solid sphere adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi kan bisa aku anggap juga sebagai K mr kuadrat. Dimana K ini si jenis bendanya apa gitu. Omega itu apa? V kuadrat dibagi R kuadrat. Ya. Ini R yang bisa coret, coret. Aduh, ini aku lanjut kemana lagi? Aku lanjut ke, ini gambarnya hapus ya. Fokus dulu ke atas, dari bawah langsung ke atas. Atas. Oh, lama. Nanti kalau ada yang tanyain langsung tanyain aja, bisa ada yang nggak ngerti atau apa. Nanti aku buat latihan soal, biasanya aku bikin tutorial khusus gitu. Biasanya Hamin 2 kuis aku bikin tutorial lagi, atau Hamin 1 kuis bikin tutorial lagi khusus buat bikin soal. Ini lanjutannya adalah, ini kan jadi MG sin theta. MG, aku ganti deh S-nya jadi L lah, biar nggak liar, L sin theta, biar pronunciation-nya bagus. MG L sin theta setengah MV kuadrat ditambah setengah K MV kuadrat kan. Jadi MGL sin theta sama dengan, setengahnya bisa keluar, setengah MV kuadrat bisa keluar, setengah MV kuadrat keluar ya, 1 tambah K ya kan, 1 tambah K. Jadi kalau aku mau ngitung V kecepatan di dasar tadi kan, ini sejauh L ya, pingin kecepatan di saat L, tinggal pindah ruas, V sama dengan 2 MG L sin theta dibagi MV kuadrat ya. Oh, ini M-nya bisa coret nih. Ya kan, M-nya bisa coret kan? Dibagi 1 tambah K. Gini ya. Saya tambah K. Gini. Jadi ini kecepatan pada saat di titik L. Ada orang yang ngapalin rumus kayak gini, ada juga yang nurunin rumus kayak gini. Jadi kalau fisika itu aku lebih suka tuh nurunin rumus gitu. Jadi kalau kamu nurunin rumus sendiri, ya kamu pasti inget lah. Soalnya kamu capek-capek nurunin rumus, masa gak inget gitu. Jadi ada orang cara ngapalin belajar fisikanya ngapalin, ada cara orang fisika yang ngerjainnya dengan nurunin rumus. Ini nyaman banget nih nurunin rumus, udah seru gitu kan. Kalau misalnya kamu nurunin rumus, ternyata rumus itu benar deh, berasa jadi kayak saintis gitu. Nah itu tentang gerak menggelinding di bidang miring sama hukum kekekalan energi di gerak melingkar ya. Nah sekarang aku ingin ngajak kamu ke si penerapannya gitu. Anggap aku kan tadi punya udah di situ belum sebentar ya. Oh ya, eka rotasi kan tadi sama dengan setengah IW kuadrat ya. Dimana si eka IW-nya itu adalah setengah K M R kuadrat dikali omega kuadrat ya. Kita lihat nih, apabila dalam sistem itu tidak ada gaya net atau F net sama dengan 0, gaya
total gaya yang bekerja pada sistem itu adalah 0, maka eka rotasi ini adalah konstan ya, karena nggak ada yang mempengaruhi gitu, jadi nggak ada usaha yang masuk. Sekarang kalau misalnya R-nya aku kecilin ya, R-nya aku kecilin, jari-jarinya aku kecilin, maka mau nggak mau supaya si sistem ini benda tetap konstan, karena M-nya konstan, K-nya konstanta, setengahnya konstanta, supaya si eka rotasi ini konstan, maka ini si omega terpaksa naik. Nah, itu cara alam bekerjanya kayak gitu. Oke? Semisalnya R-nya aku turunin, suatu benda R-nya aku turunin, udah turun tadi ya. Misalnya R-nya aku naikin, supaya si eka rotasinya selalu konstan ya, terpaksa alam harus nurunin si omeganya. Oke, di mana omega itu adalah si laju sudutnya, laju si muter-muternya, kecepatan si muter-muternya. Nah, sekarang aku ingin liatin ke kamu bahwa ini adalah benar dari praktikum yang ada di sini. Wis. Nah, ini jadi adalah aku ngambil dari MIT, Profesor Dr. ini nih by Walter Lewin. Ini aku saranin banget nih bahwa kamu belajar dari sini seru banget. Jadi langsung dipraktekin gitu, nggak usah banyak bacot nih. Padahal udah umurnya berapa tapi melakukan praktikum kayak gini. Nih lihat ya, perhatiin. Aku matiin deh ini. Jadi nih. Nah, lihat di sini lihat ya. Perhatiin bahwa si R-nya itu anggap si tangan si dosennya ini. Saat dosennya tangannya lebar, berarti kan R-nya sedang naik. Supaya alam eka rotasinya itu konstan, alam akan ngebuat si omeganya turun. Ya. Pelan. Nah, lihat tuh. Pelan. R-nya besar, pelan. R-nya kecil, langsung naik, langsung cepat. Lambat lagi. Cepat lagi tuh, lihat. R-nya kecil, cepat lagi. Pas R-nya besar, lambat lagi. Gitu. Jadi alam itu punya caranya gitu supaya ya si sistem ini bekerja dengan lancar gitu. Ngerti ya gimana tentang eka rotasi ini? Itu nanti namanya kalau kamu ingin belajar dari sana tinggal search saja MIT 801X Classical Mechanic. Tapi itu ya orang sana yang ngomongnya bahasa Inggris, jadi maaf aja kalau ini bahasa Inggris, tapi ini seru. Nah, sekarang kita masuk ke yang konsep yang namanya adalah angular momentum atau momentum sudut. Misalkan aku punya benda bermasa M, ya. Nah, ini aku kayaknya harus on cam deh supaya nanti nunjukin arahnya, pakai kaidah tangan kanan. Tapi nanti aja kalau udah perlu. Misalkan aku punya benda bermasa M bergerak sebesar V, karena benda ini bergerak nih, pasti punya yang namanya momentum, ya. Ini di sini ada momentum vektor. Nah, ini nih uniknya angular momentum atau momentum sudut ini sangat tergantung dari titik acuan kita ngambil, ya. Misalkan aku ngambil titik acuannya adalah di sini, di titik Q, ya. Ini berarti ini jarak si M terhadap Q, aku anggap ini RQ. Nah, untuk angular momentum L ya, aku angular momentum sudut di titik Q besarnya adalah vektor, soalnya punya arah si momentum sudut ini. Besarnya adalah R cross P, atau sama dengan R cross M kali V, ini cross ya. Karena si M ini nggak punya arah, jadi ini adalah konstanta M dalam kurung R kali vektor V, cross vektor V. Ingat ya, kalau perkalian cross dalam vektor itu kalian nggak bisa asal komutatif yang tukar-tukar tempat gitu. Jadi beda gitu, R cross P tidak sama dengan P cross R.
Harus ingat itu. Habis itu, aku ingin turunin si momentum sudut ini terhadap T, kedua ruasnya. Oke. dLQ per dt. Ini aku turunin kedua ruas terhadap d per dt ya. Karena ini M-nya adalah konstanta, atau ulangi, sorry. Jangan gini deh, nanti jadi ruwet nurunin rumusnya, jadi ruwet. Sorry. Kita leave it as it is aja. Dimana momentum sudut adalah R cross P ya. Nah, dari sini aku mau langsung turunin ini terhadap waktu, kedua ruas terhadap waktu, d per dt. Ini aku ingin turunin terhadap waktu dua-duanya. Karena ini adalah dua fungsi yang berbeda, jadi kita nuruninnya terpaksa pakai U, V aksen, V. Atau aku sebut biar gampang ngituinnya adalah turunin jangan turunin. Ngilat gini. Jadi turunin jadi dr per dt, jangan ditambah jangan cross, ini cross ya, sorry, cross dp per dt. Ini ya, lihat ya, karena kan ini dr dt itu kan sama dengan V ya, V cross P ditambah R cross dp per dt. Ini vektor. Lihat, perkalian cross, apabila ada perkalian cross yang sejajar gitu, misalnya aku punya ini A, ini B, A cross B, apabila ini selalu searah sungguhnya, ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada yang lupa, ini belajar vektor lagi. Jadi lihat ini di sini, perhatiin bahwa kalau V sama P searah, lihat. Ini V, ini P searah ya, sama-sama ke arah sana. Artinya ini akan sama dengan 0. Ditambah R vektor, ingat nggak kalau dp per dt itu adalah gaya, ya kan? Ini jadi sama dengan R cross F. dLQ per dt. Terus kita juga udah kenal bahwa R cross F itu adalah torque atau torsi. Nah, jadi definisi hakiki dari torsi itu adalah perubahan dari momentum sudut terhadap waktu. Itu namanya torsi, di mana torsi juga adalah berupa vektor, punya namanya arah. Oke. Sekarang udah aku hapus semuanya, kalau kalian tanyain. Atau nggak nanti kalau kalian malu nanya sini, nanya aku di PC, insya Allah aku jawab secepatnya. Sekarang, aku mau ninjau benda yang ada di lingkaran, oke? Nanti aku di akhir aku kasih kesimpulan atau sama cara cepatnya buat apa? Buat ngapain rumus-rumus ini. Tapi yang penting itu aku ingin kalian tahu gitu apa yang terjadi di benda itunya. Jadi nggak sekedar nurunin rumus, ngapalin rumus mas semua orangnya bisa. Anggap aku punya astaga, orangnya jelek banget. Anggap aku punya lingkaran kayak gini. Besar jari-jarinya adalah R. Aku ingin ambil satu pieces kecilnya lagi. Aku ambil kecilnya segini kecil lah. Satu partikel kecil lah sebesar MI. Dan ini terpisah sejauh R. Ya. RI deh. Karena ini aku puterin sebesar omega, pasti ini akan ada yang namanya kecepatan tangensial ke sini, Vt. Ya. Karena ini benda ini punya apa? Punya yang namanya massa dan kecepatan, benda ini pasti punya yang namanya momentum, ya. Di mana P sama dengan M1 V1 ya. Ini penandang momentum. Tapi kalau aku ingin tinjau semuanya, ini sama kayak yang tadi. Bahwa V di titik ini, titik ini beda-beda karena satu ke sini,
Satu ke sana, satu ke situ, satu ke sini, satu ke sono, satu ke situ. Yang sama di sini adalah omeganya. Omeganya di mana-mana sama, oke? Jadi kita ubah si V1-nya supaya kita bisa tinjau semuanya. M1 di mana V1 itu adalah omega kali R ya. Omega dikali V1 omega kali R kan? Betul kan? Nah, betul. Misal, ya betul, omega dikali R. Nah, lihat. Aku ini ingin tinjau seluruhnya nih. Sebentar, ini kok aneh-aneh ya. R. Bentar. Walah, ada yang kurang. Atau di sini juga harusnya bisa sih. Karena aku ulangin dulu. Sorry. Dari rumusin tadi, kita tahu bahwa aku mau cari momentum sudutnya. Tadi kan sama dengan si itunya apa? Jarak si RI-nya di cross sama yang namanya momentumnya ya. Di mana momentumnya adalah dikali momentumnya apa ini? MV ya, MI dikali V. Dikali si V di sananya V1-nya. Karena V di tiap-tiap lingkaran ini selalu berbeda, yang samanya adalah omega. Ini omega di mana-mananya sama nih. Ini berarti sama dengan, karena V sama dengan omega kali R, jadi M1 dikali omega dikali R dikali R. Ini atau cross itu sama ya. Nanti atau kita duluin tentang besarannya doang, untuk arahnya nanti dulu ya. M1 dikali omega dikali R kuadrat, kan ini R kali R kuadratnya. Jadi kita lihat ini MR kuadrat tadi apa? Inersia kan, inersia si benda Q-nya ini, aku anggap ini benda Q. Jadi L juga sama dengan I benda itu dikali oleh omega. Nah, ini rumus untuk momentum sudutnya. Sekarang aku ingin ngajak berpikir lagi nih ya. Anggap kalau aku punya mainan apa sih? Ombak bayu kok di sini namanya. Yang muter-muter gitu, yang ada di Dufan lah yang muter-muter kayak gitu. Aku ingin kecepatannya omega. Lihat nih ya. Karena omega ini selalu sama, omega sama dengan V kali R ya. Karena omega ini selalu konstan di mana-mana. Aku punya orang ada di titik sini, ada di titik sini, ada di titik sini. Ya. Kita lihat di sini nih. Karena si orang ini omega ini konstan, maka apabila R-nya kecil, alam supaya ngimbanginya V-nya harus besar dong. Ya. Untuk R-nya yang besar, agar omega ini konstan, alam harus ngelakuin omeganya harus turun. Gitu. Jadi, biar kamu gak pusing, kalau itulah kenapa kalau di Dufan itu kamu diduduknya di ujung sini. Supaya V tangan sial kamu ini, kan V tangan sial ini kan besar selalu sama, cuma berubah-ubah arah, yang satu ke sini, satu ke sini, satu ke situ kan. Supaya kamu gak terlalu pusing gitu. Kalau kamu naro iseng gitu, kamu lari ke sini, dia muternya gede muternya, meninggal kamu di sini. Jadi jangan coba-coba kayak gitu. Oke, itu udah. Nah sekarang kita masuk ke sesi kedua terakhir tentang apa nih, penting nggak nih ya? Tentang namanya itu apa, momentum sudut lebih jauh. Momentum sudutnya momentum sudutnya aku mau anggap arahnya juga mau aku hitung nih. Arahnya mau, kan dari tadi kita cuma besar-besaran doang. Anggap aku punya sebuah piringan diputarkan sebesar omega. Nah, aku harus mulai share screen nih. Aku lagi gak pakai baju formal, jadi sorry. Nah, udah. Nih. Misalnya aku punya itu omega, tuh muternya adalah counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam.
Untuk ingin tahu arah momentum sudutnya, kita pakai namanya kaidah tangan kanan nih. Ini aku mirror nggak sih? Anjing, mirror nih gimana cara nggak mirror coba? Shit. Ah, aku gini deh, pakai tangan kiri berarti aku. Kaidah tangan kiri buat aku. Nah, untuk mencari arahnya adalah kita tangan jari-jari ini, jari keempat jari ini adalah si arah putarannya. Karena putarannya berlawanan arah jarum jam, berarti kayak gini kan? Kayak gini. Nah, si jempolnya ini adalah si arah momentum sudutnya. Karena ini berlawanan arah jarum jam, aku puterin ke situ, jempol aku ngarah ke atas, yang artinya momentum sudutnya adalah ke arah ke atas. Gitu, momentum sudutnya ke arah atas. Ini ya, mainan kaidah tangan kanan. Anggap aku punya lingkaran lagi, ininya OMS ya, omeganya kebalikan arah. Omeganya kebalikan arah ke sini. Berarti supaya kamu itu si omeganya itu diputerin sama gitu, searah jarum jam kan, itu searah jarum jam. Aku puterin tangan kiri aku searah jarum jam, terus searah jarum jam. Jempol aku ngarah kemana? Jempol aku ngarah ke bawah. Jadi arah si momentum sudutnya adalah ke bawah. Arah momentum sudutnya ke bawah. Gitu ya, salah satu cara untuk cari arah momentum sudut. Sekarang aku ingin arah tentang momentum sudut yang lain gitu, dimana bila aku punya masa bermasa M, kecepatannya V, jelas dong ini ada momentum kan, punya momentum. Aku mau tinjau momentum sudut di titik Q ya, di titik Q ini bisa sejauh RQ. Nah, aku ingin nentuin arah si LQ-nya aja ya, kan LQ sama dengan R cross P ya, RQ cross P. Nah, ini caranya, cara buat nyari sudutnya, cara nyari arah si momentum sudutnya adalah kamu tarik si P ini pindahin ke sini nih, si buntut P ini pindahin ke sini. Kayak ini jadi kayak gini, ini R, ini P ya. Duh anjir, ini gimana buat ngejelasinnya, Pak mirror. Nah, kamu nanti coba sendiri aja di rumah deh, ini aku soalnya mirror bingung nih. Nih lihat si R cross P, kamu ambil cari jarak terdekat dari R ke arah P gitu. Nanti kamu jadinya bakal kayak gini nih, kayak gini. Gimana ya, kalau di aku itu bakal ngarah ke dalam apa, ke dalam si layarnya, bakal ke dalam layar si arah momentum sudutnya. Ini kamu coba ya di rumah, ini kamu cari sudut terpendek dari R ke P, bukan P ke R tapi R ke P. Nanti kamu bakal dapat hasilnya ini. Coba-coba terus sampai dapat hasilnya si cross bukan dot ya. Sekarang aku ingin ninjau si torsinya. Torsi di Q sama dengan RQ dikali F, cross F. Ini anggap aku kasih gaya ada di sini sebesar F ya. Nah, cara nyari arah si cara nyari arah torsinya itu sama kayak gini. Si F-nya tarik ke bawah sini, jadi ada di Q-nya. Jadi aduh, F-nya gini. Ini ada R-nya kayak gini. Nah, ini jelas nih. Kemana jelas nggak di kamu? Kamu cari ambil sudut terdekat antara R ke P, kamu puterin ke sini. Arah dari torsinya adalah, kalau kamu benar arah torsinya adalah bulat. Aduh, ini online sih, jadi susah banget sih ngejelasinnya. Ini kalau offline jadi gampang gitu ya, ini jadi bulat gitu. Dot. Kamu cari sudut terkecil dari R, ikutin, kamu diem di R nih, si 4 jarinya, kamu puterin ke F, cari jarak terdekatnya. Nah, setelah itu kamu lihat jempol kamu apakah dot atau cross, kamu tulis deh dot atau crossnya. Gitu ya, cara nentuin arah perkalian cross, bisa ada yang lupa juga. Sekarang, aku mau ngajak kamu lihat
Lihat benda ini ilmu kita yang tadi ya. Ini sama kayak bandul matematis nih. Waktu dulu kan kita pernah nyinggung waktu praktikum tentang bandul matematis. Tapi itu bandul, sekarang kita benda for real nih. Benda for real gini nih. Ini titik setimbangnya. Anggap aku punya apa? Anggap aku punya si I don't know, penggaris di sini. Terpisah sejauh theta. Ini dari titik setimbang sejauh theta. Ini center of mass-nya, ini titik masanya, titik pusat masanya. Ini aku paku di sini somehow ya. Karena lihat, aku ingin ngitung ninjau nih. Di sini ada apa aja dalam sistem ini ya. Aku ingin ngitung si torsinya. Oh ya, torsi juga. Torsinya kayak gini. Torsi juga bisa kita anggap sebagai inersia kali alfa. Ini sama kayak sigma. Ini hukum Newton kedua untuk rotasi. Torsi sama dengan inersia dikali alfa. Gaya yang bekerja di sini hanya ada gaya berat, yaitu mg. Ya. Ini terpisah sejauh b ya. Terpisah sejauh b. Aku ingin ngitung torsi di p. Ngitung torsi di p. Nah, jadi torsi di P-nya itu adalah, karena aku ingin ngitung besarnya, karena ini perkalian cross jadi sin theta ya. Ini jadi M, atau enggak kita pelan-pelan dulu deh. Pelan-pelan dulu. Perkaliannya adalah R. Aku ingin ninjau si besarnya doang ya, arahnya nggak aku tinjau. R dikali F kan. Dimana F yang bekerja di sini adalah, ini kita uraikan dulu deh, biar gampang, gitu. Ini theta. Ini berarti ke sini mg sin theta, ya kan? Ini kan udah siku-siku terhadap titik P ya. Jadi boleh aku hitung si torsinya. RF. Di mana F-nya itu adalah mg sin theta. R sama dengan R vector. Aku tadi besarnya doang, sorry. Duh, coba hapus yuk, tolong. Nah, R mg sin theta. Mg sin theta. Dikali si R-nya tadi apa? B ya kan? Terpisah sejauh B. Mg sin theta sama dengan inersia benda, I don't know. Bendanya benda P lah. IP sama dengan alfa gini ya. Karena si inersia yang ada di sini sama, ini kayak siapa? Kayak apa namanya tuh? Gerak pendulum. Si ini, gaya torsi ini ingin memaksa si benda ini untuk ke titik equilibrium atau titik setimbangnya. Masa untuk ke titik setimbangnya. Kan kalau penggaris kita tancepin, sepak ditancepin aja. Langsung muter-muter gini kan, berosilasi. Nah, pas titik sini, torsinya pengen ke sini nih. Pas titik ke sini, torsinya pengen ke sini. Jadi BMG sin theta ini selalu negatifnya. Gitu ya. Karena alfa ini adalah apa? Alfa ini kan, oh ya, alfa kan sama dengan D kuadrat theta per dt ya. Turunan kedua dari theta terhadap dt. Berarti ini jadi B mg sin theta. Aku pindahin ke ruas sini semua, ditambah IP dikali, ini aku D kuadrat theta, aku anggap theta double dot gini supaya nyingkat halaman aja sih. Theta double dot kayak gini ya, sama dengan 0. Untuk asumsi sudut kecil bahwa sin theta mendekati theta ya, asumsi sudut kecil. Ini sudut besarnya itu mah nanti dipelajarin di semester 2 di matematika. Jadi sin theta mendekati theta, jadi BMG theta ditambah IP dikali theta double dot sama dengan 0. Aku ingin pindah dibagi semua terhadap BMG ya. Theta ditambah inersia P
dibagi BMG, kamu. Oh enggak, sorry, salah. Aku bagi kedua ruas terhadap si inersia itunya aja. Supaya nanti kau searching di Google ada rumus ini gitu. Ini jadi IP di theta double doang. Aku bagi kedua ruas terhadap inersianya ya. Ini jadi B mg inersia P dikali theta sama dengan 0. Nah nanti kita pasti di matematika bakal disuruh ngebuktiin rumus ini nih. Untuk solusi untuk rumus itu adalah, taruh kamu sini dulu ya. Ini aku langsungin aja soalnya ini pembahasan videonya 20 menit aja untuk nurunin rumus ini. Nanti kalau kamu interested buat nurunin rumus itu nanti aku kirim linknya mungkin. Aku pernah nemu nurunin rumusnya. Solusi untuk persamaan diferensial ini adalah solusinya adalah theta t adalah sudut simpangannya sama dengan theta max atau amplitudo, aku anggap amplitudo dikali cos omega t ditambah sudut awal. Ini kamu kayak pernah lihat ya rumus ini di gerak harmonik sederhana. Emang gerak harmonis sederhana itu nggak cuma gelombang-gelombang gitu. Di mana-mana juga ada gerak harmonis sederhana. Nanti kalau kamu nonton yang di video DML itu di mana-mana nemu gerak harmonik sederhana. Di mana ada tambahan solusinya, di mana kita itu ingin pedulinya ke situ gitu. Omeganya sama dengan si kecepatan muter-muternya itu sama dengan akar mgb dibagi inersia benda tersebut, benda P aku anggap. Berarti kalau aku ingin nyari T-nya, tinggal 2pi per omega sama dengan 2pi per T, pindah ruas. Aku dapat rumus 2pi akar inersia benda tersebut dibagi mgb. Nah ini, rumus ini yang dinamakan adalah pendulum fisis. Ini namanya pendulum fisis. Ya. Namanya pendulum fisis. Jadi ini bukan pendulum matematis, lebih si periodenya lebih akurat dan bendanya itu nggak harus bulat kotak segitiga, bulat X terserah, bisa asal tahu inersianya. Bentar ya. Sekarang kita masuk sesi terakhir dari gerak melingkar yang menurut aku bisa bikin kepala kalian pecah kalau kalian nggak ini dituntut buat berpikir keras. Oke. Nah, hapus dulu. Ini nanti aku bakal adain pertanyaan ke kalian atau enggak, aku ini ada fitur resen kan. Nanti kalian resen aja, aku kasih pilihan, yang milih itu resen, kalau milih itu resen juga. Anggap aku punya benda di bidang miring, miringnya sebesar theta. Nah, gorolong bahasa Sundanya mulai keluar. Benda ini menggelinding ya. Berarti kita tinjau gaya-gaya yang aduh ini si filenya terlalu kecil segitiganya nih, nggak jelas nanti filenya. Hitam aja deh. Nah, celah sabi nih. Ini sebesar theta sudutnya. Ini siku. Ini gue punya lingkaran. Kita tinjau gaya yang ada di sini apa aja. Ini mg sin theta. Wah, ini harus bisa nih mg sin theta. Nggak bakal aku ituin lagi, uraikan bullshit. Gampang lah. mg sin theta. Ke bawah ada, ini aku lurusin panjang supaya nulis rapi aja ya. Sebenarnya gayanya nggak sebesar itu. mg cos theta ya. Terus di sini ada gaya normal. Nah, kita ingin menganggap si benda ini berputar dengan sempurna. Jadi ada gaya gesek. Supaya benda ini berputar harus ada gaya gesek dong. Kalau enggak si benda ini selip gitu. Geraknya itu ini bidang miring.
di bidang miring gini, si bendanya geraknya gini nih, nggak ngegelinding tapi ngeglosor. Kalau ada gaya geseknya, bendanya bakal muter muter gini, muter-muter gitu, muter-muter. Jadi yang menyebabkan muter adalah F gaya geseknya. F gaya gesek. Oke, udah kita udah tinjau semua gayanya. Berarti sekarang kita tinggal bekerja. Sigma F sama dengan M kali A. Ya. Hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Ini aku nggak nentuin bahwa negatif positifnya terserah aku gitu. Negatif positifnya terserah aku. Karena si bendanya geraknya ke bawah, jadi aku anggap ke bawah itu positif. Soalnya di buku Haliday itu sangat konsisten matematika gitu. Ke bawah itu harus negatif pokoknya. Ke atas positif. Tapi aku ingin ninjaunya yang positif itu yang searah gerak, searah gerak itu positif, berlawanan arah gerak itu negatif. Aku ingin kayak gitu supaya gampang. Ini dikurangi F gas ya. Sama dengan M kali A. Oh, kita mau cari A, BTW. Kita mau cari A-nya berapa? Karena kita F gas yang nggak tahu sama A-nya nggak tahu, berarti kita butuh satu persamaan lagi buat nyelesain si persamaan ini. Kita tinjau torsinya, ya. Oh, ini ringkasan sebesar R dari jarinya deh. Torsi di titik O, anggaplah. Torsi di titik O, aku ingin ninjau besarnya doang ya, karena kita ambil juga yang siku-siku terhadap si R-nya, jadi kita nggak usah ngirauin sama itunya. Torsi kalau bekerja pada sumbunya, contohnya, aku punya masih on cam. Misalnya aku punya bullpen ya, mereka kan titik pivotnya, titik acuan apa nih, titik pivot aja, titik pivotnya kan ada di sini nih. Misalnya aku dorong ke sini, tuh bendanya kan akan muter ke sana. Tapi lihat kalau aku ngedorong si bullpen ini di titik pivotnya ini, gini kan? Gimana? Nah, gini aja nih megangnya. Gini aku dorong ke sini. Ini kan bendanya gak akan muter dong, gak akan terjadi putaran. Jadi apabila torsinya bekerja pada si titik putarnya ini akan menghasilkan 0. Jadi si mg sin theta ini gak akan ngasilin torsi. Yang ngasilin torsi hanyalah si F gas-nya doang, ya. Ini berarti F gas dikali apa nih? F gas dikali R. Karena torsi juga sama dengan inersia kali alfa, ya. Inersia dikali alfa. Karena alfanya itu adalah A per R. Mana hapus nih? Karena alfanya adalah A per R. Kita lihat. A per R. Ini aku substitusiin F gas-nya. Jadi kan F gas sama dengan inersia dikali A per R kuadrat ya. Per R kuadrat. Sekarang kita substitusiin ke sini. Dimana jadinya MA sama dengan MG sin theta. MG sin theta dikurangi F gas-nya ganti jadi ini. Inersia dikali alfa dibagi R kuadrat. Gear kuadratnya. Berarti aku pengen cari A-nya, kita pisahin A-nya, kita isolatein, pindah ruas ke kiri, terus keluarin terhadap M. Pelan-pelan. Nanti jadi gak cukup nih. Ntar ada kalau si gambarnya. Tuh. Nah. Nah, ini lem ya. MA, ini aku pindahin ruas ke kiri semua ya. MA ditambah I A per R kuadrat sama dengan MG sin theta ya. MG sin theta. MG sin theta. A-nya ada yang A-nya keluarin. Berarti A sama dengan ini kan jadi MG sin theta dibagi M ditambah I inersia dibagi R kuadratnya. Ya kan?
Ini tinggal si A-nya keluarin, jadi M tambah 1 per R kuadrat. Kedua ruasnya, aku bagi dengan M. Oke. Kedua ruasnya aku bagi kali dengan 1 per M per 1 per M. Boleh dong, legal. Di A sama dengan G sin theta dibagi 1, ini kan habis 1 ditambah inersia dibagi M, M R kuadrat. Oke, sekarang nih aku punya pertanyaan kritis nih. Kalau yang jawabnya benar berarti ngerti nih. Tapi nggak ada yang jawab yang benar, nggak ada yang ngerti semua. Nggak tuh. Tahan, bagus dulu nih. Nah, lama banget. Nah, ini dapat rumusnya itu ya. Si A sama dengan G sin theta per 1 tambah inersia per MR kuadrat. Itu kalau mau ngapalin, mau nularin rumus kayak tadi, sekarang mau yang penting bisa. Tapi saran aku tinggal nurunin sih, soalnya aku malas ngapalin. Anggap aku punya dua benda sama, si tipenya sama gitu. Bulat besi kan. Aku punya benda sama-sama bulat besi ya, dari massa jenis sama, masanya aku buat beda. Yang satu bola besi ini, yang satu masanya aku anggap I say 10 kg dengan jari-jari sama dengan aku anggap I don't know 1 meter dulu deh, 1 meter dulu. Terus aku juga punya bolanya lebih kecil, soalnya masanya lebih kecil, sorry. Nah, yang kedua, aku punya bola yang lebih kecil, sama-sama bola besi, masanya cuma 2 kg, jari-jarinya 1 meter, aku samain 1 meter. Kira-kira apabila balapan dimulai, yang nyampe duluan yang mana? Apakah A, bola besar duluan yang nyampe, besar? Apakah B, bola kecil duluan yang nyampe? Atau apakah C, mungkin bisa bareng nggak? I don't know. Mungkin bisa bareng, nggak tahu juga. Siapa yang kira-kira nganggap bahwa yang besar nyampe duluan? Karena jelas dong, di sini ada MG sin theta. Ya nggak? Wah, M-nya lebih besar. Berarti harusnya percepatannya lebih besar. Siapa yang nganggap A itu, yang nyampe duluan, adalah bola si besarnya dulu. Coba angkat tangan, resen. Kayak si Bu kimiaan, resen. Jik, gak ada yang resen. Ya udah, jawab dalam hati aja dah. Yang nganggap bisa jadi benar yang besar duluan yang nyampe duluan karena si masanya ini sama. Tapi kalau kita perhatiin, kalau kita perhatiin ya, bahwa si inersia ini adalah rumusnya K dikali MR kuadrat. Ini kan per MR kuadrat, jadi per MR kuadrat dicoret nih, bisa kecoret. Jadi si benda ini percepatannya tidak dipengaruhi oleh si berat bendanya sama si jari-jari bendanya. Wah, gila nggak sih itu? Kayak nggak mungkin nggak sih? Benda yang lebih berat, yang lebih gede gitu masanya, nyampe-nya bakal sama kayak benda yang masanya lebih kecil. Oke, kita lihat ya benar atau enggaknya. Very small for me. Lihat ya. 3 at the same time. So very different in mass. The mass difference is at least a factor of 3 times. Ya. 3 to 0. And then you can see that they satu bendanya itu masanya tuh gede, dilihat nggak sama anaknya. Same radii, same. This one is made of aluminum. They have very different masses, same radii, same length. So make no difference. Oh, ini si massa jenisnya yang beda. Massa jenis juga kan nggak ngaruh kalau kita lihat masanya sama soalnya. Nah,
Masa jenis gak ngaruh. Nyampe. Nah, nilat-nilat kecil. Kecil. Oh, tuh 30 kali lebih besar tuh. Ini kalau ke offline aku peragain ini ngejar ini. Keren soalnya. Lihat sih, sama anjir. Masanya nggak ngaruh. Mau lihat bedanya tuh udah segini, semampus banget nih gedenya. Ini gede banget, ini kecil banget. Tapi pas balapan, nyampe pada titiknya bareng gitu. Keren kan? Emang kadang si gerak apa gerak melingkar ini non intuitif dan very non intuitif memang. Salah muka lain anjir. Oke gitu ya. Jadi si masanya nggak ngaruh. Sekarang kita masuk bagian akhir dari sesi ini. Wah pas nih sejam nih sesuai target. Sesi akhir ini bahas tentang yang namanya gyroskop. Gyroskop sini benda gila sini lah kok. Nanti kita lihat gilanya kenapa ya. Kalau aku punya, aduh, kamu harus lihat dulu gyroskop tuh gimana aslinya. Nah ini gyroskop nih, gitu. Kayak apa roda sepeda lah katakanlah, gua roda sepeda, gini, roda sepeda. Misalkan aku punya gyroskop kayak gini. Ini aku buat 3 dimensi supaya lebih jelas. Ini adalah sumbu, aku lebih hitam aja warnanya. Ini sumbu X-nya, ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu Z-nya ke atas ya, jelas ya. Sekarang lihat, perhatiin ya. Kita pakai ilmu-ilmu yang ada tadi kita udah pelajari. Aku kasih si gyroskop ini nih diputarnya. Aku kasih gyroskop ini kecepatan sebesar omega. Sekarang kamu pakai kaidah tangan kanan, coba arah si apa? Arah si angular momentumnya, momentum sudutnya kemana? Kamu arahin 4 jarinya ke arah si omeganya. Berarti kalau di aku gimana nih? Gini, berarti aku kayak gini. Karena ngarahnya ke sana, ke depan ya, si omeganya. Berarti aku ini set gitu. Angular momentumnya jelas ke arah sana, L. Oke. Ini ada angular momentum ke arah sana, ke arah sana. Sekarang aku mau ngasih gyroskop ini. Aku mau ngasih gyroskop ini gaya, sehingga si gyroskop ini merasakan torsi. Jadi ada torsinya. Misalkan aku ambil di titik B, aku si torsi si sama aku yang di tangan kanan aku, misalnya aku megang pedal nih, ada pedal sini. Aku dorong yang tangan kanan aku ke depan, tangan kiri aku ke belakang, set gituin. Yang artinya ada gaya di sumbu Y. Ya kan? Ada gaya ke sini. Gaya F. Ini tangan kanan aku ngedorong, ini tangan kiri aku ngedorong. Ini di titik B juga, panjangnya sama B. Sekarang torsinya gimana nih? Torsi di titik P-nya. Torsi di titik P-nya sama dengan B cross F. Ya. Kita lihat arahnya kemana. Karena B ini B ya. F-nya di sini, F-nya di sini. Kita geser ke sini F-nya. B cross F. Jadi arahnya set beginiin. Kamu cari sudut B yang paling kecil. Sudut B yang paling kecil ke sumbu F, ke si F-nya. Berarti kalau kamu muter-muterinya benar, aku kasih jawabannya.
soalnya nggak efektif muter-muter gini nggak semua orang na mirror itu nya. Berarti ya ampun bisa ganti warna. Nah, torsinya ke arah sini guys, torsinya ke arah sini, torsi titik P nya ke sini, ke atas. Sifat dari momentum linear adalah selalu ngejar torsi, jadi selalu kejar-kejaran gitu. Si momentum linear sama torsinya selalu kejar-kejaran. Jadi kalau aku dorongnya ke depan sama tangki aku dorong ke belakang, si gyroskop ini bakal ngelawan aku, bakal ke sini si L itu. Jadi si gyroskopnya instead of cuma kanan maju mundur doang, gyroskopnya bakal miring. Ini tuh nggak tahu alam nyiptanya kayak gitu, nggak tahu tah tiba-tiba kayak gitu, cuma ya alam nyiptanya kayak gitu. Ini jadi bakal kayak gini si gyroskopnya itu. Udah bikin miringnya susah nih, coba aku berusaha. Nah miring jelas nih, Kava miring. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Z-nya ya. Si gyroskopnya ini bakal miring ke, jadi si kan ini torsinya ke sini ya, torsinya ke sini, si L-nya jadi ada di sini, jadi ngejar gitu si momentum sudut ini ngejar si torsinya. Oke, sama halnya kalau kamu nggak itunya berlawanan, bisa tangan kanannya ke ini gitu, sama cuma beda arah torsinya doang. Tapi yang poin pentingnya adalah si momentum sudut selalu ngejar si torsinya. Sekarang kita lihat gimana dalam kenyataannya nih. Jadi si dosen ini memutar si gyroskopnya ke depan, terus si dosen ini bakal ngegituin si torsinya juga, dorong ke depan sama narik ke belakang. Lihat yang bakal terjadi nih. Sekarang. Nah itu nggak profesornya nggak ngadi-ngadi digituin, dia benar-benar ngedorong ke depan sama ke belakang, tapi si rodanya itu maksa buat ke sana gitu, maksa buat ke atas. Mungkin ya. Tuh, karena si profesor ini saat ngasih dorongan berarti ngasih gaya, yang artinya kalau ngasih gaya ngasih torsi juga. Oke. Jadi si torsi, si momentum sudutnya selalu ngejar si torsinya. Sebenarnya. Ya. Ini bakal miring gitu. Coba ini. Saya aneh banget gak sih? Hmm. Ya. Sekarang kita bahas yang lebih gila lagi. Bagus semua. Sekarang, aduh ini tadi harusnya jangan dihapus, bisa Ctrl Z nggak sih? Nggak bisa lagi. Nah, mau gambar lagi aja. So, aku punya gyroskop lagi, gini. Nah, gini. Ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu Z-nya ya. Sekarang, aku, oh ya sama ya, ini omeganya ke sini. Omeganya ke situ, gini. Berarti si arah momentum sudutnya, coba bareng. Momentum sudutnya muternya ke depan, 4 jari arahin muternya ke situ kan, berarti momentum sudutnya ke sana, ke sumbu X positif. Momentum sudut ke sini jelas gitu deh. Momentum sudut ke sini ya. Sekarang aku mau ngasih torsi dengan ngasih gaya. Tapi aku ngasih gayanya adalah ke atas sama ke bawah gini. Bukan ke depan sama ke belakang, tapi ke atas sama ke bawah. Aku ngasih gayanya ke bawah sini F. Di titik B aku ngasih gaya ini ke sini F. Di titik B juga. Sekarang ini sejauh B torsi sama dengan
Torsi sama dengan B cross F. Sekarang kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Torsinya sekarang bakal ke arah mana? B-nya kita taruh di sini, F-nya kita taruh sini. B, F. Kamu 4 jari ini puterin dari B ke F, cari sudut yang terpaling dekatnya. Jadi kayak gini. Aduh, mirror lagi. Oh, cuk, keket tangan saya, cuk. Gitu lah. Si B-nya itu ke arah si F. Kalau kamu muterinnya benar, torsinya ke arah sana. Jadi, si gyroskop ini bakal behave kayak gimana? Momentum sudutnya akan selalu ngejar torsi. Jadi ini si gyroskop ini bakal behave muter-muter kayak gini. Gitu ya. Itu nanti kita namain, ada namanya apa gitu lupa. Apa sih namanya itu? Kecepatan sudut precision. Nah, itu precision. Nanti kita hitung precisionnya ya. Si momentum sudutnya akan selalu ngejar si torsi. Yang artinya ini bakal ngejar di sumbu X sama Y nih. Bakal muter-muter gitu. Yang akan terjadi bakal kayak gini, gak jelas kan kayak gini. Yang bakal terjadi bakal kayak gini nih. Ini aku siapin. Sekarang si dosennya udah muter si rodanya dengan kecepatan tinggi. Dia duduk di kursi yang bisa muter-muter. Kita lihat apa yang terjadi kalau dia ngasih torsi atau ngasih gaya ke atas atau ke bawah gini. Oh, lihat. Dosennya gerak sendiri out of nowhere. Nah, berhenti, nggak ada stopnya, nggak ada torsinya, dia berhenti. Nah, tadi stop it, diputar, putar lagi. Si dosennya ini mengalami si perubahan momentum sudutnya, jadi dia bergerak. Jadi benda bulat tuh emang behave aneh gitu kalau di alam. Sekarang aku mau ke yang laju presisi. Ini benar-benar terakhir di sesi pagi ini. Ini teorinya ya, ini teorinya kalau untuk rumus segala macam holiday lengkap bagus. Tapi untuk visualisasinya aku harap di sini tuh bisa ngevisualisasi gitu. Aku bisa ngefasilitasi bahwa apa gitu yang terjadi di fisikanya gitu. Sekarang kita mau masuk ke laju precision. Kalau di holiday namanya itu. Pertama-tama kita harus perhatiin dulu ini. Duh, ini dia mana lagi? Spoiler. Nah, taruh. Spoiler alert. Gimana ya? Udah, boleh. Alert, cek spoiler alert. Gila. Nah, anggap aku yang si pedal sepeda itu tadi, yang gyroskopnya itu, aku gantungin di tali. Ini ada si pegangan akunya. Ini ada pegangan akunya. Ini ada si sepedanya, tar aku roda sepedanya. Coba semua cucu. Begini. Aku kasih putaran sebesar omega biasa. Kasih putaran sebesar omega. Sekarang putaran omega ke sana, udah nggak aku bakal jelasin lagi bahwa momentum sudutnya ke sana ya. Momentum sudutnya ke sana. Karena benda ini punya massa, ini punya mg ya. Ini mg. Jadi kalau ngitung torsi titik P ini terpisah sejauh r, panjang si
bukan rambut jauh R. Berarti torsinya sama dengan MGR. Ini kan MGR. Ini udah siku-siku, jadi MGR sin 91. Nah sekarang bahwa kalau ini berputar, kalau awalnya ini benda ini diam, ya bayangin kalau kamu ngegantung ban sepeda yang ada pegangan-gagangan yang kayak tadi, kamu gantungin di tali, bakal jatuh kan? Biasa, itu nggak ada yang surprise gitu. Tapi saat kita beri ini kecepatan omega atau kita kasih momentum sudut, hal aneh terjadi. Di mana si benda ini bakal stay. Nanti kita lihat stay-nya gimana ya. Stay tapi nggak lucu. Dan terus si benda ini akan muter. L-nya mengejar torsi. Kita lihat. Kalau gini, torsinya kemana nih? Karena ini R yang ke sini, ini F-nya ke bawah. Kamu cari R sama F, yang paling dekatnya, sudut paling dekatnya, itu adalah ke sana. Torsinya ke arah ke sana. Ini 3 dimensi ya. Torsi. Nah, torsinya. Yang artinya, si L ini akan gerak sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu X. Muter kayak tadi, kayak gitu, muter gitu, muter ke selingkaranan gitu, selingkaranan. Kita lihat jadi kayak gimana nih. Ini lihat. Ini kalau apa? Kalau udah dikasih putaran si rodanya, si ban sepeda ini bakal jatuh, itu mah jelas lah. Nih, lihat. Tapi lihat gimana? Iya. Gimana caranya ini tuh? Tolong lah. Ya. Ini tuh si momentum sudut itu selalu mengejar si torsinya. Torsinya ke sana, momentum sudutnya ke sana. Jadi bakal selalu ngejar gitu. Jadi muter si gerak bannya itu. Nah, si kecepatan muter-muternya itu bisa kita hitung. Rumusnya adalah nggak bisa nulis rumusnya, aku bingung nih, sorry. Kalau di Halliday itu adalah omega, kalau di MIT itu adalah omega. Ini omega nggak sih? Ya kan? Ini omega juga sama. Laju precision omega PR sama dengan rumusnya adalah M GR dikali inersia dikali omeganya. Gitu. Ya. Nah, aku pengen nunjukin juga dong ini tadi mana sih kalau lagi diem. Ah, ini dia. Coba. Oh, ini udah. Aneh. Lucu nggak gue sih? Ya Allah lupa. Oh ya, pokoknya kalau nggak dikasih nggak dikasih kecepatan sudut itu bakal jatuh biasa sih itu. Udah gitu tentang gerak melingkar, udah beres. Jadi yang harus kalian tadi jadi kamus buat ngapalin. Kamu kan udah hafal tentang segala sesuatu tentang laju linear ya. Sama aku punya di linear itu adalah EK, energi kinetik sama dengan seka NP kuadrat. Dimana kalau dalam gerak rotasi, massa berubah jadi I, simbolnya, buat ngapalin ya. F berubah jadi torsi, V berubah jadi omega. Inilah like literal ya, semua rumus cuma berubah kayak gini dong. A jadi itu, S menjadi theta, gitu. Jadi kalau dalam eka rotasi, ini jadi setengah, I-nya berubah jadi I, V jadi apa? Jadi omega kuadrat. Nah, aku punya F sama dengan MA. Ini F sama dengan MA, F sama dengan apa? Torsi.
M sama dengan apa? Inersia. A sama dengan alfa. Gitu. Terus aku punya apa lagi? Momentum. Momentum sudut kan MV sama dengan MV ya. Kalau momentum biasa kan momentum linear. Momentum sudut lambangnya L. M itu apa? Inersia. V itu adalah apa? Omega. Gitu. Ubah-ubah jadi rumusnya sama kayak gerak linear. Cuma tinggal ubah-ubah ininya doang. Yang perlu kalian ingat cuma ininya doang. Oke, udah gitu kan. Beres tentang gerak melingkar. Mungkin kapan aku bakal habis gerak melingkar tuh benda tegar sama elastisitas ya. Nanti insya Allah kapan ya? Ya udah nanti aja kabarin lagi kalau emang butuh sih. Kalau nggak butuh mah ya udah, nggak apa. Nggak salah, gue juga pengen tidur. Oke, udah selesai. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nanti latihan soal Hamin 2 quiz atau Hamin 1 quiz. Oh, juga ngumpulin soal yang benar-benar bagus buat dikerjain gitu. Ada yang ingin tanyain nggak? Anjing 1,5 jam, gila. Lo kayak dosen beneran, anjir. Amin yang jadi dosen. Apakah ada yang tanyain? Kalau mungkin PC aku aja nanti ya. Kalau kalian juga ada soal tentang gerak melingkar, fluida, elastisitas, insya Allah aku jawab. Jadi kalau ada pertanyaan langsung PC aku aja ya. Mungkin udah sekian dari aku. Thank you yang udah join. Thank you yang udah join. Enggak apa sih, kalian nemenin aku gabut. Sebenarnya aku juga gabut nih. Ngapain coba? TP.com belum ada. Ada TP.com juga bakal aku kerjain. Aku udah mau Jumatan, udah jam 11, aku mau siap-siap dulu. Oke. Makasih yang udah join. Sorry kalau ada kesalahan. Sama kalau ada yang nggak ngerti, tinggal tanya di line aja. Nah ya, aku end meeting ya. Bye-bye. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nabil. Iya, Terima makasih, Bil. Terima kasih Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Thank you. Yeah, thank you.